Didit menurut gue salah satu orang yang berteriak dengan berbagai karyanya gitu ya. Kalau ngikutin Instagram @diditmaulana tuh kayak ada lagi karyanya, ada lagi kolaborasinya, ada lagi karyanya gitu ya. Itu istilahnya kalau menurut gue tuh scream without raising your voice gitu kan, berteriak dengan karya-karya aja. Nah tapi mungkin ya kayak tadi kan, momen pertama bekerja buat orang, momen kedua bekerja dan gagal, mungkin kita mau bahas itu dulu kali. Banyak yang nggak tahu kegagalan Didit yang padahal sebenarnya gagalnya justru di bisnis yang sesuai dengan pendidikannya S1-nya gitu kan. Boleh cerita nggak Dit? Pengalamannya yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin bukan hanya soal gagal di usaha tapi juga gagal di pekerjaan gitu loh. Ya. Oke, jadi waktu itu di saat entrepreneur atau wirausaha emang belum booming kayak sekarang Mas gitu. Jadi memang pengetahuan untuk apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita bikin usaha itu mungkin belum selengkap sekarang ya Mas gitu. Nah saat itu adalah bingung untuk mencari harus mulai dari mana sampai akhirnya nekat. Jadi ternyata modal nekat aja nggak cukup untuk bikin sesuatu gitu. Jadi waktu itu karena dulu kuliahnya arsitektur, Betul. memutuskan kayaknya bikin biro arsitek nih, kayaknya bisa deh. Modalnya apa sih saat itu adalah yang dipunya adalah modal network. Masa sih dengan network yang segitu besar nggak bisa untuk menjadi klien atau di-convert jadi klien gitu. Nah kemudian yang kedua adalah punya teman-teman juga yang memang dulu kuliah bareng dan kita mau bikin usaha ini bersama gitu. Nah tapi ternyata nggak semudah itu dan ternyata memang nggak cuman modal network aja, tapi kita harus banyak sekali yang harus dipersiapkan deh gitu untuk melakukan itu sampai akhirnya bulan pertama nggak ada orderan, bulan kedua ada deh temen, cuman benerin ini aja, benerin atap dong atau apa. Dan kayaknya itu juga cuman pengen ngebantu aja saat itu, soalnya nggak ada kerjaan sama sekali. Dan salahnya adalah waktu itu udah resign dari tempat kerja lama, kemudian memang langsung memulai pekerjaan baru tanpa ada persiapan konsep, persiapan finansial dan lain-lain gitu. Terus bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, sampai akhirnya bulan ke-9 nggak ada sama sekali. Nggak ada orderan gitu. Nah ini kan jadinya lucu ya. Padahal kita ngobrol sebenarnya Didit itu kan suka sekali arsitek ya. Maksudnya bukan tipe yang ada aja ya cerita misalnya di Lestari. Gue tuh kuliah tuh salah milih jurusan gitu kan. Jadinya nggak sesuai sama yang gue pikirin ya. Gue nggak terlalu menikmati lah belajar di jurusan tersebut. Tapi kalau Didit sebenarnya demen kan arsitek kan? Emang suka sih, emang suka. Nah tapi kesalahannya mungkin karena setelah berapa belas tahun dari kuliah sampai akhirnya memutuskan bikin biro arsitektur sendiri itu emang nggak pernah menerapkan ilmu ke dunia nyata sih Mas gitu. Jadi memang nggak tahu di lapangan tuh seperti apa sih gitu. Jadi hanya mengandalkan informasi dari teman-teman, sama hanya mengandalkan juga waktu itu teman-teman yang mau kerja bareng gitu. Jadi nggak experiencing sendiri industrinya gitu sih. Iya. Tapi kalau kita bicara sekarang fashion juga sebenarnya suka sekali. Apa yang membuat Didit tuh suka sama fashion? Kalau suka fashion sebenarnya dari kecil. Jadi suka gambar baju, kemudian suka memperhatikan orang-orang kalau lagi dandan kayak gimana, mix and match segala macam gitu. Nah mungkin yang membedakan adalah kalau di fashion ini lebih infrastrukturnya tuh lebih bisa dibayangkan gitu untuk membuat satu brand yang memang brand fashion dan step by stepnya lebih lumayan ringan dibanding waktu itu bikin biro arsitektur yang memang nggak pernah terjun ke dunia tersebut. Iya. Karena kalau yang fashion udah pernah kerja buat orang juga. Benar. Jadi setidaknya itu sudah lebih kebayang ya. Gimana sih kayak ini kan bukan kayak bikin baju sekali udah gitu. Kan banyaknya juga kan anak-anak muda kan yang bikin baju tuh buat pameran doang atau buat festival jualan 1 minggu, dapat profit santai dulu gitu. Kalau ini kan benar-benar berkelanjutan gitu kan.